sangat harus dihindari dari menggunjing. Ya, kalau makan gunjing lain makan gunjing. Ya, makan gunjing makan gunjing. Lagi gunjing diilat puto itu lumayan gunjing. Ya, pakai sambal. Ini makan menggunjing dia. Menjelek-jelek orang. Nah, jadi lembaga kalau puasa itu memilih untuk dewek-dewekan baik. Rasa ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpul-ngumpul gak laju, gak enteng. Kalau udah kita ngomongin kejelekan wong, kita terdengar omongan yang jelek wong. Kita sudah berusaha untuk tidak ngomongin wong, tapi kuping kita ini benar-benar menggeli omongan wong. Nah, jadi hindari. Ya. Terus sekalian, Bapak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang keutamaan membangun masjid. Fadlu bina'il masajid wal masyi' ilaiha wal julus fiha. Keutamaan membangun masjid dan berjalan menuju masjid dan duduk di dalam masjid. Nah, perhatikan ini. Ya. Keutamaan, keistimewaan membangun masjid dan berjalan menuju masjid dan duduk di dalam masjid. Nah, kita dari mana nih? Yang tiga ini. Duduk dulu. Tanya duduk ya. Ada yang bangun masjid dan mengaji dan bangun masjid. Bangun masjid belum. Bangun masjid. Melok bangun masjid. Melok. Ya. Ini membangun masjid. Maka kadang-kadang ada orang yang saking sampai fadilah, sampai keistimewaan bangun masjid. Tak galak digewangi. Tidak galak digewangi. Nak lewat itu lagi. Tapi dia mengingat pahala membangun masjid. Ini kayo. Kita ini tidak galak galak menang Ini tak. Dia membangun masjid itu. Saking semangatnya. Nah, ini membangun masjid dalam hadis Rasulullah SAW. Baiklah ala fadilil masjid wa annahu maqbul lahu baitun mislahu fil jannah. Fa'an Asman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid tapi dia membangun itu memang karena Allah. Ini yang harus diperhatikan. Bangun masjid memang nak karena Allah, tak kata yang lain. Bukan mengumpulkan suara banyak-banyak nak dekat lain. Bangun masjid singkok di kecamatan ini, kecamatan ini. Karena apa? Dekat lain. Ini bukan karena Allah. Dan masjid-masjid yang dibangun bukan karena Allah pasti berantakan. Adanya seperti tidak ada. Nah, bahasanya. Ada tapi seperti tidak ada. Ada wujudnya baik. Gambar bentuk masjid, posturnya masjid, tapi aktivitas keagamaannya nol. Pengurus, cakang-cakangan. Imam sama imam jula-julaan. Yang ngaku beduk lah dan bukan. Nah, karena faktornya pasti pembangunan masjid itu bukan karena Allah. Nah, orang yang membangun masjid karena Allah itu dibangunkan kalau di sini rumah, padahal sesungguhnya
dari rumah, ya, istana di surga. Ya. Jadi orang yang bangun masjid ini pilihan Allah, atau orang yang ya tadi ya dia belum bangun ya secara sendiri, dia mendukung pembangunan masjid, mencarikan dana untuk masjid, ya ini juga termasuk ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, man bana masjidan yuzkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid untuk agar nama Allah itu diagungkan di rumah Allah itu. Jadi kalau sudah terbangun masjid, ya masyarakat setempat jangan terlalu ya gunyam, ya pusing dengan apa yang ada terjadi di masjid, dari suara-suara yang diagungkan, yang disiarkan. Ya. Kalau sudah terbangun masjid, jangan ada yang bersuara yang promen besarnya soal masjid itu. Kami nanti itu kami tak kata lagi ceritanya. Diizinkan untuk meninggi-ninggikan nama Allah di masjid. Nama Allah itu diizinkan untuk diagungkan, ditinggikan, dibesarkan speaker itu di masjid. Jangan ada yang beralasan, nggak tidur ini, puasa ini, nggak ada lagi alasan. Kalau itu adalah waktunya yang wajar-wajar baik, nggak boleh lagi. Ya, kecuali jam 12 malam, jam 12 malam tidur ke ngaji, itu sudah bukan waktunya. Tapi kalau jam-jam kegiatan masjid itu jam-jam sholat, atau menunggu sholat, maka tidak ada yang boleh mendebat, membantah suara Allah yang ditinggi-tinggikan di masjid itu. Allah mengizinkan, Allah sendiri mengizinkan untuk namanya itu ditinggikan, dikuatkan di masjid. Jadi nama Allah lah yang layak untuk ditinggi-tinggikan. Maka kalau sudah bangun masjid, pengurus harus memelihara masjid itu jangan sampai ada campur aduk dunia lagi. Jangan ada lapan-lapan di masjid, jangan ada apalagi kampanye di masjid. Ini kadang-kadang masih dalam kebablasan. Masjid ya ecak-ecaknya diadakan tabligh akbar, ecak-ecaknya. Bahasa itu undangan tabligh akbar di masjid ini. Tiba-tiba undang calon. Bahasa itu cuma sekedar sambutan, padahal ada undang dari bahwa ada maksud lain. Dia mengumpulkan warga, dia mendanai acara itu hanya untuk kepentingan dia. Ini ya sangat tidak wajar untuk ditinggi-tinggikan. Ya. Nah, ini kadang-kadang ya kita masih lengah ya dengan prinsip pembangunan masjid. Ya. Hadis yang berikutnya ada Rasulullah SAW wa man bana lillahi masjidan kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang membangun masjid itu, kalaupun masjid itu sekecil, ada masjid yang sekecil sangkar kurung misalnya, seandainya saking fadilah membangun masjid itu, walaupun kecil, tidak harus megah, ya, itu sudah cukup bagi si pembangun itu mendapatkan istana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Ya. Ini baru bab tentang membangun masjid.
Dalam riwayat yang lain, "Mantana baitan yu'badullahu fihi min malin halal." Orang yang membangun masjid dari harta yang halal. Nah ini ya. Jadi kalau masjid itu nak muncul terus pahalanya, pastikan duitnya dari yang halal. Nah, si pembangun itu yang halal. Bahkan pernah saya sampaikan, yang bangun masjid itu tukang-tukangnya juga, ya pastikan dia itu sholat di masjid yang sedang dibangun itu. Iya. Ada tak kira-kira itu? Ya, dia bangun masjid, ya ada 20 tukang yang pegawai di situ, ya sholat, datang sholat, si tukang semuanya sholat. Ya. Dijaminnya si tukang bukan gajinya baik, tapi ya kewajiban si tukang itu untuk melaksanakan sholat di masjid yang sedang dia bangun. Nah, kalau sudah baca itu, baru kesimpulan masjid itu yang punya harga diri. Karena yang bangun masjid kadang-kadang si tukang itu tidak sholat, ya, dengan alasan Allah bajunya. Nah, ya, jadi kalau nak mencapai derajat ya, dari pembangunan masjid ini, hartanya harus dipastikan halal, ya. Baru dia bisa mendapatkan kata Rasul, "Banallahu baitan fil jannah min durin wa yaqut." Ya, dari mutiara, dari berlian, dia punya istana itu yang akan dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat as-shaimin was shaimat. Dalam sabda Rasul dan lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasarahu." Kita ini masing-masing kita orang mukmin, ya, akan menemui mendapatkan hasil amal kita, ya, dari kebaikan-kebaikan kita itu setelah apa? Setelah kita mati, setelah kita meninggal, ya, sedetik roh kita keluar dari jasad kita, sudah dipersiapkan, ditunjukkan oleh Allah, ya, amalan-amalan sekecil apapun yang baik yang siap kita panen. Jadi setiap kita sudah disiapkan jatah mendapatkan pahala tersebut setelah kita meninggal. Di antaranya wa ilman 'allamahu wa nasarahu. Ilmu yang diajarnya, yang disebarnya, yang bermanfaat. Ya, kalau kita punya anak yang lagi nyantri, ada di pesantren, siap-siap deh kita, ya, mendapatkan ya aliran dana pahala dari anak kita tadi. Ya, jadi kalau anak kita sudah lagi sedang memproses menjadi seorang santri, seorang ustaz, oh ini akan luar biasa, ini proses yang mulia sekali. Ya, dia akan menebar ilmu-ilmu, ya, di masyarakatnya, dia akan menjadi khairun nas, banyak manusia. Ya, anak kita lagi pesantren itu lagi menjadi memproses dirinya sebagai khairun nas, anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat. Ya, awal dan salihat tarakahu, kata Rasulullah. Ya, anak yang soleh, sudah dia alim, dia punya ilmu, soleh. Anak yang soleh. Bacaan kita mengkondisikan anak kita tuh, boleh kok punya anak soleh kalau bukan 9 setengah soleh, ya, atau kata yang solehnya sih kok soleh, ya. Jadi pernah saya ke hadir takziah, ya, hadir takziah pagi-pagi besok ada rumah dekat masjid itu meninggal. Dan memang yang meninggal ini di mata masyarakat, bohongnya tidak beres, di kalangan
Tapi yang saya herankan pas saya takziah, rupa-rupanya satu murid yang hafal Quran ngaji depan mayit tadi itu. Kaget saya. Kamu dari mana? Dari rumah Ustaz. Ini yang kamu bacakan jenazah siapa? Bapak aku. Bapak aku. Ngomong pula si anak dari yang ketiga. Ya, jadi si anak tadi itu, dari yang ketiga, pokoknya si mayat ini tiga bininya. Jadi fadilah banyak bini ini, utama banyak bini itu mungkin. Iya, utamaan pun banyak bini itu. Kalau ada bini satu yang punya anak soleh, bini dua atau bini ketiga, ya si anak tadi itu ngapal Quran. Padahal si almarhum ini dikenal oleh masyarakat tak beres mobil. Tapi ternyata punya anak dari bini ketiga hafal Quran. Ini sudah cukup untuk si mayit memanen pahala-pahala dari bacaan Al-Quran. Jadi anak yang soleh. Au mushafan warasahu, kata Rasulullah, mushaf yang diwariskannya, yang dihadiahkan ke masjid, ya, atau yang di amanatkan kepada anak cucunya dari baca Quran itu lah baca. Habis baca juga anak cucunya. Ya. Kemudian au masjidan dana, atau tersebut masjid yang dia bangun. Nah, ini lebih lagi ya. Memang ada umum yang gemar bangun masjid, almarhum, Haji Ali itu banyaknya masjid. Pesan sah aja bangun masjid. Butuh itu berapa kok? Di daerah yang lain juga. Ya. Jadi lapang aja itu, bukan di dunia beda lapang, di bangsanya lapang juga beliau. Banyak uang yang lamanya. Au baitan di sabil balahu nahran ajrahu, au sadaqatan akhrajan mali fi sihhatihi. Di akhir hadis ini, atau kata Rasulullah, orang mukmin itu akan mendapatkan pahala setelah dia mati dari sedekah yang dia keluarkan di waktu dia sehat. Nah, jadi uang bersedekah itu kalau dia lagi sehat-sehat, lagi doyan-doyan sama duit, dia sedekah. Ini pakem baru hebat, lebih besar lagi pahala daripada dia sudah terkapar, tidak dapat apa-apa, baru dia nak mewariskan sedekah ini, bagus itu, dia tidak boleh, masih ingat namanya. Tapi ketika dia lagi sehat-sehat itu, lagi tebal-tebal, lagi ladas-ladas dengan duit, kemana dia bersedekah? Sedekah dia menyentuh lapisan masyarakat, menyentuh masjid ini ada begitu, sekolah ini ada. Jadi kalau nak sedekah, usahakan lagi sehat-sehat. Ini yang keren, ini yang mantap, pahalanya lebih besar lagi. Masyaallah hadirin wal hadirat, hadis terakhir pada Rasulullah SAW, "Uridat alayya ujur ummati hatta al-qadatu yukhrija rajul min al-masjid." Pahala yang dilakukan, yang didapat oleh umatku itu, kata Rasulullah SAW, akan diperlihatkan kepadaku. Pahala yang didapat oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku, walaupun hanya sebatas kotoran kecil. Isu misalnya nampak di masjid kan jimat, ini sampah, jimatnya, limbahnya besar, dibuang dari kota sampah. Karena ada yang dekat masjid, dalam masjid, tisunya ada dalam masjid, limbahnya dibuangnya di luar tempat sampah. Ini pahalanya
pun dijingok oleh Rasul, ditampilkan kepada Rasul bahwa umatku ini pernah membersihkan, mengambil satu tisu dari masjid, diperlihatkan kepada Rasul, besar pahala. Jadi kita ini kalau dalam masjid jangan hanya ibadah baik, maka kita ini main juga. Main guys, ini tidak rapi, ini kotor ini, bersihkan masjid. Jangan ngantar ke malbon, malbon lain lagi babnya itu. Yang berat-berat malbon itu, halaman, kamar mandi, WC itu malbon. Kalau wayang-wayang kecil-kecil ini, kita ngapain punya, karena itu diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ulil alayya dunubu ummati falam abadan dan a'udhu min surat min al-Quran aw ayatin fiha rajulun nasihat. Begitu juga dosa umatku itu diperlihatkan kepadaku, dan ternyata yang paling besar yang aku lihat ketika umatku itu dia sudah hafal bagian-bagian Al-Quran lalu dilupakannya. Jadi orang yang hafal Quran, kalau dia sudah hafal Quran harus terjaga hafalannya. Kalau dia lupakan itu ayat Quran, itu Rasul melihat juga lebih besar lagi musuhnya. Hadirin wa hadirat, singkat yang telah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari yang disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan satu pertanyaan pernah saya saksikan. Pernah seorang kiai besar, beliau itu tadi dikatakan bahwa masjid ini harus dibangun dengan yang halal, kan? Jadi kiai besar ini dari namun dia berimun dana besar dari pengusaha non-muslim. Oleh kiai besar diterimanya atas menjaga keterangan kita sampai dewa. Tapi ini dibagi-bagi itu masjid-masjid kecil atau sholat di daerah supaya makin diterima. Kira-kira boleh tak yang berkumpul buat dibangun atau untuk memperbaiki sholat? Kalau untuk menjaga keaslian, status kehalalan, itu dialihkan jangan di masjidnya deh, mungkin jalan menuju masjid yang becek-becek, yang rusak-rusak itu, itu yang sifatnya pajak dimanfaatkan oleh umum. Kalau untuk menjaga keaslian, kemurnian masjid itu sangat dituntut dari kaum muslimin itulah, bisa jadi duit tadi itu kalau kafir, kalau orang muslim, mungkin lagi duit bank jatahnya, jadi untuk menyelamatkan masjid tadi itu, dari dana-dana yang tidak jelas, baik, tapi kalau kan di sifatnya umum, ada gang menuju masjid, gang ini rusak, becek, nah ini ya, jangan letakkan beli senjata untuk masjid, beli kan, semen-semen ngecok untuk apa? Jalan lagi itu, lagi gang satu menuju masjid, itu kan bukan bagian masjid itu, itu lebih aman. Tapi kalau dia masuk ke masjid, keaslian, kemurnian, dari kehalalan dalam masjid itu, jadi syubhat, jatuhnya syubhat Allah. Ya, mungkin mengingat waktu dan pada 7 kita tutup.